PDIP secara resmi sudah memecat Jokowi sebagai kader PDIP. Nih saya nggak tahu nih dari sisi keilmuan ibu, kepakaran ibu, ini Jokowi ini mau berlabuh kemana nih? Ketika konteksnya adalah ditanyakan mengenai Golkar, gitu ya. Ini yang muncul adalah ekspresi sad atau sedih. Kemudian di dalam wawancara itu lagi yang ditanyakan oleh wartawan dikatakan bahwa ketika menyinggung mengenai Gerindra. Nah, ketika ngomong Gerindra gimana Pak? Gerindra kira-kira. Yang muncul itu mixed feeling. Oh, mixed feeling. Jadi mixed feeling tuh ada beberapa emosi yang muncul secara bersamaan. Bicara profesi. Jumpa lagi di Bicara Profesi. Biasanya Anda melihat narasumber kita di TV-TV, di hampir semua jaringan TV ya. Saya juga mengundang beliau nih susah banget. Setelah pilkada baru dapat baru dapat waktu beliau. Dan alhamdulillah hari ini kita akan bahas mengenai mikro ekspresi. Kita sambut saja Bu Monika Kumalasari. Selamat apa nih? Selamat siang, selamat sore. Tergantung tayangnya nanti ya Bu ya. Gitu. Kebetulan beliau ini adalah analis gestur dan mikro ekspresi. Ya. Dan pasti contohnya nanti yang kita bahas yang karen-karen ya Bu ya. Karen isu nih supaya menarik gitu. Yang semuanya tertarik gitu yang semuanya tertarik Bu. Bu Monika, kalau bicara mengenai gestur dan mikro ekspresi, ini Ibu kenapa tertarik dengan dunia ini ya, dengan keahlian ini. Dengan keahlian ini, oke. Jadi saya punya background di salah satunya adalah di psikologi, terus kemudian juga di ranah neuro linguistic programming atau NLP, gitu ya. Nah sekitar tahun 2015 itu ya, ini dari Paul Ekman International ya, yang bekerja sama dengan Emotional Intelligence Academy. Ini ada ahlinya yang datang ke Indonesia untuk membuat public training begitu ya. Nah kemudian setelah tahun 2015 itu mereka memilih 3 orang untuk bisa mendapatkan license trainer dan kemudian belajar langsung di Manchester UK gitu ya. Jadi saya adalah salah satu dari 3 orang yang terlisensi dari Paul Ekman International pada saat itu untuk memberikan pelatihan-pelatihan dan juga menganalisa secara berlisensi begitu. Gitu. Bisa dipelajari semua orang gak sih? Bisa dipelajari semua orang, bisa setelah tahun sekitar 2014-2015 ini ilmu ini baru boleh dibuka untuk dipelajari oleh publik. Sebelumnya nggak boleh? Tapi sebelumnya nggak boleh karena gitu. Ilmu ini merupakan ilmu yang diaplikasikan untuk para security agent seperti CIA, FBI dan sebagainya gitu. Nah, terus siapa sih kira-kira guru besarnya begitu ya? Nah, kalau tadi saya menyebut mengenai Paul Ekman, jadi Dr. Paul Ekman ini adalah profesor dalam bidang psikologi yang meneliti mengenai si mikroekspresi ini. Dan kemudian kecuali menjadi advisor buat security agent tadi gitu ya, ini juga membuat tayangan Lie to Me, tahu nggak? Pernah dengar. Ya, pernah ya. Jadi kalau nonton di Lie to Me itu kalau di season 1 ini adalah pembelajaran ini semua nih, gitu. Terus kemudian Inside Out dari Disney. Tahu. Sekarang udah sampai Inside Out 1, Inside Out 2. Ya. Jadi kenapa Disney itu kalau mengeluarkan film walaupun kartun, tapi kok dapat ya emosinya? Nah, karena memang ada the science behind-nya tuh ada. Selalu memikirkan itu ya? Selalu memikirkan itu gitu. Sementara kalau mungkin di Indonesia gitu ya, bukan kartun tetapi memerankan suatu drama kehidupan, tapi ekspresinya nggak dapat gitu. Iya, betul. Itu perbedaannya ya? Itu perbedaannya. Oke. Ini mempelajari ini memang major di sebuah perguruan tinggi kah? S1, S2? Atau ini semacam training khusus? Ini merupakan training khusus dan dulu di beberapa university gitu ya, atau yang saya tahu adalah di Manchester Metropolitan University di UK. Ini ada berapa SKS mempelajari ini gitu. Jadi memang itu bisa di-convert juga ke dalam degree-nya mereka gitu. Jadi semua orang bisa mempelajari intinya gitu ya. Tapi untuk yang license bisa semua license, orang? Enggak. Oh enggak. Memang dibatasi atau gimana? Ya mereka punya pertimbangan tertentu ya gitu. Jadi artinya untuk mengajarkan ilmu ini ya harus license. Tetapi kayak misalnya Kang Dede gitu ya,
ikut trainingnya, terus kemudian ya kan nggak ngajarin orang lain, tetapi untuk kepentingan pribadi sebagai seorang pemimpin perusahaan gitu, atau untuk seorang sales atau marketing, mereka boleh karena apa? Aplikatif. Gitu. Aplikatif, ya. Oke. Tapi bukan license ya. Bukan, tidak perlu license Tidak juga. perlu license ya. Untuk gitu. yang license memang selain memang ada tempatnya sendiri yang memberikan gitu ya, dan harus dipilih ya, mungkin nggak semua orang ya betul. bisa. Oh gitu. Tadi 3 orang itu sekarang di Indonesia semua. Oh gitu. Satu banyak di luar juga. Oh, satu banyak di luar, dan ibu yang saya melihat ibu yang lebih banyak di media gitu. Ya, itu lagi makanya kan kadang-kadang apa yang kita sampaikan. Jadi ketika waktu itu panel untuk kelulusan saya gitu ya. Di hadapan panel itu saya mengatakan, kenapa saya harus meluluskan Anda gitu kan, selalu dengan pertanyaan jebakan gitu ya. Dan ketika orang dikasih pertanyaan jebakan, ekspresinya keluar semua dong. Otomatis ekspresi saya pada saat itu, wah ini para ahli tahu nih saya kira-kira kongruen atau tidak dengan kata-kata saya. Terus waktu itu saya bilang, karena di Indonesia butuh ahlinya, sehingga nanti yang muncul di persidangan, ketika muncul di media dan sebagainya adalah orang yang license. Dan ternyata apa yang dikatakan itu menjadi kenyataan. Ketika saya pulang ke Indonesia, waktu itu mau pilkada, kalau nggak salah waktu Jokowi mau naik nih Kang. Gitu di DKI ya? DKI pertama berarti itu ya? Oke. Nah itu momentum, jadi saya emang dapat dari momentum itu terus ngikutin ombak ke sini ya. Oke, gitu luar biasa sekali gitu ya. Bu Monica, kalau kita bicara mengenai fungsi dari gestur dan mikroekspresi ini berguna untuk penyelesaian kasus hukum di persidangan dan sebagainya. Kenapa sih polisi-polisi itu tidak disertifikasi? Kan bisa cepat nih menebak gitu ya, bohong atau tidak dan sebagainya. Kenapa? Boleh nggak sih? Boleh ya gitu. Artinya gini, tidak perlu disertifikasi tetapi applied ya. Misalnya mengambil kursus begitu ya. Dan sekarang ini memang polisi juga sudah membutuhkan jasa kami untuk melakukan ketika ada satu kasus gitu ya, ikut gestur dan mikroekspresi menjadi bagian dari proses di dalam persidangan juga. Dalam persidangan, berarti memang digunakan ya untuk dapat opini dari sisi ekspresinya. Betul. Politisi boleh nggak? Kan ibu sering diundang di pilkada membaca gestur dari debat atau apa gitu ya. Politisi kan boleh juga tidak. Dong? Oh tidak? Maksudnya tidak boleh? Saya taat pada code of conduct bahwa ya sudahlah ya. Berarti ada kode gitu. etiknya. Bahayanya apa deh Bu kalau politisi punya ilmu ini? Mungkin gitu ya, karena tahu the science behind-nya atau bagaimana untuk mere-engineering suatu kasus gitu ya, mungkin seperti itu juga. Suatu kasus. Tapi, produk hukum misalkan jadi regulasi undang-undang, bisa jadi gitu ya. Mungkin tidak langsung kepada produk hukumnya ya, tetapi di dalam prosesnya sih mungkin kan ya. Ketika harus berbicara dengan publik, ketika harus berbicara dengan APH begitu. Nah, sebelum kita masuk ke case nih, saya pengen Ibu menganalisis kan analis ya dari ekspresi-ekspresi video yang sudah disiapkan nih Bu ya. Saya pengen tahu dulu nih, sebetulnya mikroekspresi itu apa, bedanya dengan gestur apa, kemudian apakah itu hanya di mimik muka atau termasuk gerakan tubuh juga? Oke, jadi kalau namanya mikroekspresi ya, itu adalah bagian dari yang di facial expression. Jadi gini Kang, kalau bedanya misalnya lie detector, itu adalah mulai dari skin, terus kemudian tekanan darah dan sebagainya, jantung itu yang dipasangin alat gitu kan ya. Nah berarti kan artinya tubuh kita itu bisa punya filter ya. Nah demikian juga dengan ekspresi wajah gitu. Jadi di wajah kita itu punya kira-kira ada 43 otot di wajah yang dia bertanggung jawab untuk ketika seseorang mengatakan sesuatu ya, maka emosi, jadi apa yang dikatakan atau apa yang dipikirkan itu dibarengi dengan emosi-emosi yang bisa tergambar melalui otot-otot di wajah. Jadi koordinasinya dari otot-otot di wajah antara lain ada kalau orang tertawa misalnya, apakah obiculus oculinya ini genuine atau tidak misalnya kayak gitu Kang. Nah terus kemudian si tadi ekspresi wajah
Ini kenapa yang kita sebut sebagai mikro ekspresi ini sebagai sesuatu yang paling di highlight karena ekspresi wajah itu bersifat universal. Jadi artinya mau orang Eropa atau orang Asia, laki-laki, perempuan, tua muda, semuanya bersifat universal. Gitu. Jadi karena bersifat universal kan itu paling sahih dong. Betul. Apalagi kalau ada intercultural seperti itu. Iya. Ya? Saya pikir tadi saya pikir tadinya culture itu juga membuat ekspresi itu beda-beda. Enggak ya? Ekspresinya enggak ya? Nah, jadi kalau tadi ekspresi wajah ini ada 3 jenisnya. Ada mikro ya. Mikro ini yang munculnya cepat kira-kira 0,2 detik. Kebayang nggak secepat itu? Ya makanya saya bilang kalau mata awam sih kayaknya agak perlu waktu dan perlu jam terbang. Gitu ya. Pasti itu. Nah, terus kemudian yang makro nih. Makro misalnya contohnya adalah kalau kita mau difoto semuanya smile. Nah, kita tahu orang itu lagi berusaha mencitrakan happy. Oh, itu gitu. makro. Nah, itu makro. Contohnya memang yang umum bisa lihat bahwa dia lagi sedih, atau kalau kita lihat anak kecil yang minta satu barang, dia pasti makro gestur, makro expressionnya menampilkan saya lagi sedih. Nah, kita tahu nih anak cemberut melulu gitu kan. Nah, terus kemudian subtle expression tuh gabungan antara mikro dan makro, atau satu emosi yang muncul kemudian diikuti dengan emosi yang lain gitu. Jadi emosi itu kan tidak one shot gitu ya, gitu. Tidak dikotomi, artinya dalam satu peristiwa kadang-kadang ada beberapa ekspresi atau emosi yang muncul gitu. Nah, itu tadi di wajah. Nah, tapi tadi benar Kang, ketika Kang Dede mengatakan, saya pikir ini budaya, benar, karena channel kita mempelajari ada 5 kanal nih. Yang pertama ekspresi wajah, yang kedua adalah dari gestur. Itu ya, sendiri atau body berbeda. language. Nah, itu berbeda. Tapi ini merupakan bagian, makanya saya bilang gestur dan mikroekspresi. Saling mempengaruhi. Nah, gestur atau body language ini adalah cultural base. Makanya tadi kalau Kang Dede bilang, ya karena kalau di Indonesia misalnya orang manggut-manggut kayak gini, ya kan? Atau gini, kalau kita berbicara dengan talent yang nunduk melulu, ya kalau di Indonesia ya nggak apa-apa, itu bukan berarti orang tersebut bohong. Iya, gitu culture-nya kan? misalkan Karena sopan santun, gak menatap mata yang santun, lebih dewasa atau tua misalkan gitu. Betul. Nah, atau kalau kita dengan orang India misalnya, ya kan, dia bilang ya itu geleng-geleng gitu. Gitu, Nah, makanya cultural base. Hmm. Terus lihat lagi dari intonasi suara. Oh gitu ya. Terus ada lagi dari verbalnya, terus dari isi percakapan dan sebagainya. Jadi semuanya tuh ada 5 kanal. Kalau satu wajah itu nggak bisa dideteksi, kan masih ada kanal yang lain. Nah, pertanyaannya nih, mumpung saya ingat, dalam konteks apa mikroekspresi itu nggak bisa dibaca? Apa tuh? Dalam konteks ada gangguan psikologis, gitu ya, psikopat. Psikopat nggak bisa. Nggak bisa, karena kan nggak punya empati. Oh gitu. Flat, flat gitu dia ya. Nah, juga dalam kondisi botox, Kang. Botox itu gimana maksudnya? Suntik botox. Oh, karena sudah di filler gitu maksudnya? Iya. Atau gimana Botox sih? sama filler kan beda nih. Oh, beda ya? Jadi kalau saya so tahu lagi. Nggak tahu nih gitu ya. Oke. Jadi kalau botox itu kan memang disuntik biasanya ya kalau perempuan itu misalnya kayak di sini nih biar nggak ada kerutan-kerutan. Betul. Tetapi kan masalahnya setelah 6 bulan dampak dari botox tuh udah hilang. Gitu. Jadi kita perlu jeli juga, misalnya si talent yang akan kita analis ini kira-kira udah penuh treatment nggak gitu. Nah, ada seseorang nenek yang viral waktu itu, masih inget dong, yang wajahnya di ini. Ya. Nah, jadi ini kan udah runyam. Oh, ibu juga, ibu lebih tahu duluan malah. Saya waktu itu juga memberikan analisa, maka saya tidak menggunakan dari ekspresi wajah, Kang. Saya kan ada yang lain dari gesturnya, dari suaranya, kemudian dari kata-kata atau banyak channel lain lah. Makanya ilmu gestur dan mikroekspresi ini akhirnya digunakan untuk mendeteksi apakah seseorang itu jujur atau bohong gitu. Apakah sesuatu pembicaraan ini kredibel atau tidak gitu. Oke, jadi tadi psikopat tidak bisa dibaca gitu ya. Yang baru disuntik botox mungkin ya. Kalau udah 6 bulan atau udah mulai hilang kan bisa juga ya, Bu. Udah bisa lagi. Bu, kan sering saya dengar namanya poker face. Poker face. Penjudi itu yang lurus aja. Itu nggak bisa juga? Nah, itu tergantung nih kalau dia lagi konteksnya apa dulu gitu ya. Nah, kalau microekspresi itu terlihat bedanya nggak sih, Bu, antara misalkan politisi atau siapapun ya, pencitraan. Jadi
maksudnya adalah ekspresi mikro yang dibuat-buat dengan yang natural itu terlihat bedanya nggak? Oh, terlihat dong nanti kalau kita lakukan analisa gitu ya, karena tadi Kang Dede udah mengatakan kalau dibuat-buat dicitrakan. Dicitrakan, ya. dicitrakan. Kadang-kadang dicitrakan pengen mendapatkan citra tertentu dengan yang ya spontan aja, ini akan terlihat juga kan. Gitu ya. Jadi kalau makro ekspresi mungkin lebih kelihatan ya. Makro Dibuat-buat ekspresi atau lebih tapi kelihatan. mikro itu kan tidak. Kalau makro enggak, karena Enggak. tidak bisa tidak bisa di apa ya, tidak bisa dimaksudkan gitu loh kan. Tetap akhirnya bocor juga gitu. Makanya kalau saya mengatakan manusia itu ditakdirkan untuk jujur. Gitu kan. Apalagi ya ditakdirkan untuk jujur gitu ya. Iya, kita dilahirkan untuk jujur. Iya ya. Jadi setelah saya mempelajari ilmu ini juga, kalau bohong, aduh itu pasti udah gak enak banget gitu kan. Iya, udah against value kita ya. Bukan cuman against value, tapi karena merasa tahu bahwa kalau bohong tuh maka ekspresinya begini, suaranya jadi begini dan sebagainya gitu. Saya pernah ya gitu, ya bohong-bohong ibu rumah tangga gitu kan, terhadap budget dapur misalnya gitu. Saya pengen nyoba gitu Kang. Itu ternyata saya ketika diklarifikasi kembali, misalnya Mas Suami ya, ini kemarin beli ini berapa ya? Kenapa sih kalau kok nggak percaya gitu? Terus saya bilang, gila untung dia nggak belajar ilmu ini nih. Aduh gitu. Jadi akhirnya iya ya, ternyata orang bohong tuh nggak enak banget gitu. Walaupun kebohongan itu kebohongan white lies misalnya gitu ya. Jadi itu bahaya juga ya kalau ada ikatan istri-istri seluruh Indonesia, ikatan suami seluruh Indonesia belajar sama ibu. Itu tapi untungnya mungkin jadinya bagusnya tidak ada yang berani bohong. Nggak ada yang berani bohong. Suaminya akan tahu dari mikroekspresinya. Dan ya karena kan kayak gini, yang nanti kasus yang akan kita bedah gitu ya. Ini kan saya dapatnya dari YouTube gitu ya, dari sosial media dan sebagainya. Ini terlepas dari kasus yang secara official saya lakukan secara profesional ya Kang, untuk APH dan sebagainya begitu. Nah, ternyata kalau misalnya kita zoom aja dalam suatu proses rekrutmen, kan direkam Kang. Ya. Itu bisa dikasih ke saya untuk dianalisa. Iya, seru juga ya. Artinya gini, kadang-kadang kalau kami interview Zoom nih, yang kita identifikasi itu adalah skill teknisnya. Betul. Dan kadang-kadang sok tahu nih kalau mata ke kanan itu bohong atau jujur dan sebagainya. Cuman sebatas itu sih Bu. Ya, gitu. Atau jawabannya nggak lancar, cuma sebatas itu. Ternyata kalau kita rekam itu bisa dikasih ke Ibu, nanti untuk keluar analisanya. Gitu. Pernah kita kan icip-icip. Pernah nggak nih case-nya dengan tools lain itu ternyata berbeda hasilnya dengan microekspresi? Oh sering ya? Sering. Oh gitu. Nanti kita icip-icip ya Kang. Boleh. Kita icip-icip ya. Apa yang masyarakat atau netizen pandang terhadap suatu kasus yang belum lama ini viral gitu. Bagaimana mikroekspresi ini bisa membaca dari sisi yang berbeda. Dari sisi yang berbeda. Oke. Ya udah kita lanjut aja deh langsung ke satu kasus yang pertama nih. Saya pengen bedakan ada dua kasus supaya ada perbedaan yang bisa dianalisis oleh Ibu dan nanti viewer juga bisa melihat ternyata seperti itu. Ini kita akan menganalisis ya Bu ya. Ini beliau adalah juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan. Ya, waktu itu sempat menimbulkan polemik ya. Betul. Dari kata-katanya. Dari diksi yang digunakan. Kita tonton dulu videonya. Kami dari pihak istana tentu menyesalkan ya kejadian ini. Suatu hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi gitu. Apalagi kalau kita lihat Presiden kita Pak Prabowo Subianto ini kalau dilihat dari berbagai baik itu melalui pidato atau kemudian juga kunjungan-kunjungan beliau ke lapangan, kunjungan kerja, itu terlihat sekali pemihakan beliau ya kepada rakyat kecil, kepada rakyat jelata. Dari berbagai statement ya, dan juga ketika ada pertemuan-pertemuan dengan masyarakat banyak. Nah, Bu Monica, tadi kan ada diksi rakyat jelata. Sudah ada mungkin narasi-narasi atau analisis dari sisi bahasanya. Nah, tapi pada saat menyampaikan itu, dari sisi mikroekspresinya gimana? Bu Monica yang bisa dianalisa? Apa yang bisa dianalisa? Gitu. Saya tampilkan dulu supaya ini tidak menjadi analisa yang subjektif ya. Saya sudah buat analisanya
Nah, jadi ketika yang bersangkutan Ibu Adita ini menyampaikan informasi dan menggunakan diksi rakyat jelata, maka selama proses berapa menit itu ya, ini terlihat low control. Nah, artinya apa sih low control? Artinya beliau tidak berusaha mencitrakan ya sesuatu yang memang ditahan begitu loh. Artinya untuk mendapatkan suatu citra, tetapi ya spontan saja begitu ya. Jadi kalau kita mengatakan low control artinya ya spontan-spontan aja ketika dikatakan seperti ini. Ya, jadi gitu. tidak ada niat apapun Tidak ada untuk niat dicitrakan jelek atau bagus, Iya, meningkatkan citra dirinya Betul, gitu ya. Atau mungkin yang banyak narasi beredar adalah merendahkan. Nah, Enggak ya? kalau merendahkan kita lihat di slide berikutnya nih ya. Berikutnya. Ini adalah selama pembicaraan tersebut ada distribusi emosinya yang kelihatan, Kang. Ya, kita lihat yang lingkaran ini, ya, distribusi emosinya adalah ini muncul kalau yang warnanya kan didominasi oleh warna abu-abu. Abu-abu, betul. Ya, warna abu-abu ini netral, gitu. Artinya, tidak melibatkan emosi yang merendahkan atau dan sebagainya. Terus kemudian kita lihat lagi distribusi emosinya yang ada berikutnya adalah ini ada set yang biru gitu. Biru itu set ya? Biru tuh set gitu ya. Jadi kenapa sedih begitu ya? Ya sedih karena memang turut karena statement yang disampaikan itu adalah mengenai keprihatinan dari Bapak Presiden juga. Begitu ya. Iya, Jadi otomatis menyebutkan rakyat jelata ini dengan emosi sedih. Nah, kecuali kalau yang di sini muncul adalah misalnya emosi yang disebut dengan konten atau merendahkan. Gitu. Tetapi kan tidak. Gitu ya. Itu diwakili oleh apa Bu kalau konten atau merendahkan itu? Merendahkan itu ini bahkan tidak muncul tidak di sini. muncul sama sekali malah. Jadi memang ada kesedihan dan lainnya netral. Jadi kalau kita mau menyampaikan sesuatu maka ya netral saja dan didominir oleh set emosi set tersebut. Artinya ikut merasakan keresahan dari masyarakat umum. Berempati berarti. Berempati kalau ada set gitu ya. Jadi kalau saya melihat dari seperti ini, ya kita kalau mendapatkan ini nih maka artinya adalah berarti kita perlu maafkan karena diksi itu juga kalau peran dari suatu komunikasi itu kira-kira bahasa verbal ya diksi yang digunakan itu kira-kira ya cuma 7% deh Kang. 7% justru ya? Sedikit ya? Jadi sedikit gitu loh. Jadi salah-salah kata sebetulnya ya masih dimaklumin tetapi tidak dengan analisa yang lain nih mulai dari ekspresi wajah, gestur, maksud dan sebagainya. Iya, jadi gitu. Tapi justru 7% itu kalau dipolitisasi jadi 90% mungkin. Makanya gitu kita hati-hati harus dengan statement verbal. Kalau kita menolak untuk menjawab sesuatu dan kita tidak yakin, mendingan verbalnya tidak usah pakai verbal. Tidak usah pakai karena verbal yang sangat memancing sekali, Kang. Terutama pejabat publik ya. Betul. Yang lagi disorot ya. Nah, kalau saya dapat seperti ini maka terhadap Bu Adita saya akan melihat apakah yang bersangkutan misalnya jangan-jangan juga lulusan dari luar negeri misalnya gitu. Kan tidak terbiasa. Rakyat jelata mungkin di dalam KBBI itu ya tidak mempunyai konotasi yang negatif juga misalnya. Begitu kan ya. Jadi kita punya span of wisdom yang lebih longgar untuk menyikapi kasus seperti ini dan ini juga masyarakat juga perlu tahu begitu ya. Oke. Jadi kalau semua dibawa ke politik ya akan rame terus gitu ya. Akan rame terus. Nah, cuman yang kita lihatnya dari point of view scientific ya. Betul. Dari mikroekspresi. Dari mikroekspresinya maka ya udahlah beliau juga ternyata berempati juga dan ketika menyampaikan seperti itu tidak merendahkan begitu kan. Jadi artinya bolehlah dimaafkan. Artinya Bu sebelumnya scriptingnya mesti Iya, oleh karena itu perlu. Karena juru bicara komunikasi kepresidenan loh. Apalagi gitu ya. jubir ya. Jadi mungkin perlu check and recheck beberapa kali gitu ya. Gitu luar biasa. Sedetail itu ya. Mikroekspresi bisa menganalisis apa yang ada di dalamnya kan berarti apa yang ingin disampaikan secara emosional. Jadi kalau saya mengatakan suasana kebatinannya gimana nih? Iya. Dan ternyata ya nggak ada isu sebetulnya ya. Nggak ada isu. Cuma dari politisasi dari diksi yang salah dipakai atau mungkin salah dipilih untuk menjelaskan kondisi ini akhirnya ya kemana-mana. Viral gitu ya. Ada lagi dianalisis dari sini? Dari sini sebetulnya nih ada lagi kalau ke bawah-bawah nih kita akan melihat
kan itu kira-kira 30 menit, 30 detik. 36 detik. 36 detik gitu ya. Dari video ini maka yang muncul yang paling dominan apa, begitu-gitu juga akan terlihat nih. Akan terlihat, pada ya. saat kalau misalnya gini ada grafik yang melonjak nih. Misalnya apa sih? Tiba-tiba yang Attention. biru tuh. Yang misalnya tiba-tiba biru itu Menit di ke awal dan di 14 akhir. itu. Nah, itu kita melihat verbal apa yang sedang dikatakan atau disampaikan. Gitu. Kayak Bisa begitu kan. dimatchingkan dengan detik Bisa, di video. yes. Gitu ya. Jadi emang spesifik pada saat mengatakan jelata itu saya lupa ada di detik keberapa, ternyata nggak apa-apa gitu loh. Gitu. Tidak dengan ketika mengatakan jelata dengan emosi atau ekspresi tertentu begitu ya. Nah, later on ini bisa berkembang lagi menjadi bagaimana perasaan beliau terhadap the whole story of this gitu lah, gitulah itu ya. Okay. Nah, tapi lebih menantang lagi sih sebetulnya yang kedua nih Kang. Yang kedua, tahan dulu. Tahan dulu. Yang kedua, justru saya ingin bertanya ke Ibu terkait dengan ini bisa menghasilkan grafik ini. Ibu menggunakan tools tertentu atau memang mata telanjang nggak pakai apa-apa, kemudian Ibu membuat grafiknya. Oke, jadi memang kita menggunakan penelitian. Jadi gini, skill aslinya dulu nih sebagai manusia. Terus kemudian kita perlu kalibrasi lagi dengan tools gitu. Oke. Ya, jadi ini sebenarnya generated by tools tapi divalidasi oleh mata Ibu yang sudah terlatih gitu ya. Kadang kan tools ya namanya tools ya. Nah, jadi kalau misalnya kayak gini, kita pengen tahu nih pada saat mengatakan jelata itu di menit keberapa dan kemudian saya melihat ada apa nih di ekspresinya gitu ya. Apalagi sekarang teknologi kan udah bisa dicepetin dan sebagainya, dilihat seperti ini, di zoom in, zoom out gitu kan ya. Terus kemudian divalidasi lagi oleh tools. Ya. Jadi tools itu hanya suplemen ya. Ya, oke. Selain maksud saya sebelum kita masuk ke video berikutnya, saya ingin ada yang ditanya ke Ibu nih. Pernah nggak Ibu mengidentifikasi sebuah ekspresi atau mikro ekspresi dari sebuah katakanlah kasus yang sangat menantang gitu ya? Pernah nggak Bu? Pernah. Pada saat apa itu? Oke, pada saat kasus polisi tembak polisi. Pada saat kasus polisi tembak polisi, itu Ibu merepresentasikan dari salah satu penegak hukum atau enggak? Enggak. Jadi saya di sini adalah sebagai eksternal yang kemudian mengomentari jalannya persidangan. Oh gitu. Gitu ya. Nah, itu dalam fungsi seperti itu. Tetapi dalam kasus yang lain, saya justru ada di dalam sebagai saksi ahli. Oh gitu. Ya jadi ini beda nih. Saksi ahli dari sisi saksi ahli kejaksaan atau iya. Oke. Gitu. Ya, jadi dari kejaksaan. Gitu. Gitu. Tapi tidak dijadikan sebagai saksi ahli yang resmi di persidangan. Artinya untuk opini gitu ya. Enggak. Atau dijadikan juga. Kalau yang kasus yang mau kita sampaikan ini adalah saya dari pihak eksternal tetapi tidak masuk ke dalam persidangan. Ya? Nah, ini yang mau saya sampaikan. Tapi dalam konteks yang lain, saya ada di dalam sebagai saksi ahli yang dihadirkan untuk mengkalibrasi terhadap suatu fenomena. Gitu. Nah, challenging-nya di mana Bu? Challenging yang mana nih? Yang tadi yang kedua-duanya ya. Polisi tembak polisi. Oke. Challenging-nya adalah gini. Kan kalau praktisi atau saksi ahli yang lain yang dihadirkan kan melihat dari historical dari suatu kasus misalnya ditanganinya misalnya di PN Jakarta Selatan ya, terus seorang ahli mengatakan tidak pernah ada story di selatan itu ada yang berani menjatuhkan hukuman mati sehingga paling mentok adalah seumur hidup. Itu dari historinya. Gitu ya. Terus kemudian ngelihat lagi dari pendekatan hukum tata negara, terus peradilan pidana dan sebagainya lah. Kayaknya gitu. enggak nih hukuman mati. Itu enggak ada. Nah, karena dari awal sampai dengan akhir dan I really appreciate kepada Hakim Wahyu pada saat itu karena caranya untuk melontarkan suatu pertanyaan kepada terdakwa gitu. Itu ada teorinya gitu. Maksudnya atau gini, mungkin itu satu kebetulan karena yang bersangkutan itu udah jam terbangnya tinggi gitu. Saya ini di teori yang ini nih. Ini di teori skill yang ini dan sebagainya gitu. Jadi saya sebagai orang yang belajar atau menguasai skillnya, saya langsung tinggal ini yang ini nih. Ini yang ini begitu kan. Nah, kemudian melihat interaksi antara hakim, jaksa, terdakwa dan juga stakeholders yang terlibat sehingga akhirnya sampai pada satu kesimpulan gitu ya bahwa enggak, kali ini hakimnya berani menjatuhkan
hukuman mati. Dan Nah, itu ternyata Dan itu, iya. nah itu saya bikin di video setengah jam sebelum keputusannya. Setengah jam sebelum keputusan. Sebelum keputusan, terus udah saya unggah di TikTok. Nggak bahaya tuh? Iya bahaya, makanya saya akhirnya ditelepon sama wartawan, take down, save yourself. Gitu, Ya akhirnya saya take down, tapi ya udah saya akhirnya inilah pentingnya untuk belajar mikroekspresi sehingga kita bisa melihat sesuatu itu berdasarkan apa interaksi di antaranya dan kemudian suasana kebatinannya stakeholders yang terlibat sehingga keputusannya akan seperti apa sih gitu. Itu ya yang pertama. Terus kalau yang kedua adalah kalau menjadi saksi ahli untuk dalam kasus yang sedang berjalan misalnya gitu ya. Ya kan tidak semuanya juga suka nih Kang kalau dianalisa. Iya. Sehingga ya ada aja sih. Ya kalau yang nggak suka gitu. Tapi ya saya ingat lagi nih kepada janji saya dulu waktu di Manchester. Kenapa saya harus meluruskan Anda? Saya bilang karena saya pengen melakukan sesuatu buat Indonesia supaya ketika ada analisa seperti ini diberikan oleh seseorang yang license gitu kan. Gitu. Jadi license tersertifikasi internasional dan memang scientific ya Bu ya. Jadi ketika saya menyampaikan sesuatu ini ada landasan sainsnya juga begitu. Jadi syiar lah Kang. Syiar, luar biasa itu syiar ya. Lebih banyak orang yang terbantu atau yang memahami secara praktikal tadi ya, tidak harus license, itu bisa masuk kemana-mana ya. Betul, Bu, ya? betul. Gitu. Atau gini, contohnya ya misalnya seorang asesor gitu yang berhak untuk mengakses apakah seorang pejabat negara ini berhak promote atau tidak. Itu penting tuh. Nah itu kan penting ya supaya nanti kita mendapatkan talent yang memang kredibel, yang memang jujur, amanah gitu Kang. Oh iya, karena kalau salah pilih atau urut kacang aja yang paling lama yang diangkat atau misalkan karena hal-hal yang lain gratifikasi jual beli jabatan itu kan bisa terjadi ya Bu ya. Betul. Nah Ibu kalau pernah diminta itu untuk promosi di pejabat publik gitu. Kalau pejabat publik sekarang justru malah kalau di private itu sering ya. Kalau di kalau untuk publik pejabat publik inilah kita melakukan training Kang. Training ya. Kita melakukan training kepada para asesor begitu sehingga mereka punya skillnya. Nah Bu ini yang lebih hangat nih isunya nih. Kemarin kan PDIP secara resmi sudah memecat Jokowi sebagai kader PDIP. Nih saya nggak tahu nih dari sisi keilmuan Ibu, kepakaran Ibu, ini Jokowi ini mau berlabuh kemana nih? Kan kita tahu nih Jokowi itu kesana kemari, nempel kesana, nempel kemari, kunjungan ke partai ini, kunjungan ke partai ini, sebenarnya mau kemana sih Bu akhirnya? Gitu. Nah bagaimana, jadi pertanyaan besarnya untuk menjawab kira-kira Jokowi secara mikroekspresi bisa berkontribusi apa sih untuk kita beranalisa kira-kira akan partai mana yang akan dipilih gitu ya. Jadi gini, waktu ketika masih menjabat pun ini kan udah ada tanda-tanda. Jadi Mr. Science itu sering Pak Jokowi ini sering menunjukkan dengan tanda-tanda seperti dasi warna kuning dan sebagainya. Waktu menjabat nih Kang, sering seperti itu begitu ya. Nah kemudian ini muncul lagi nih ketika sesudah tidak menjabat gitu ya. Terus kemudian sering datang ke acaranya Partai Golkar. Terus kemudian Bahlil juga mengatakan kita welcome dan sebagainya begitu ya. Nah di sini ketika ditanyakan oleh wartawan ya. Nanti ada tayangannya. Nah ini ketika konteksnya adalah ditanyakan mengenai Golkar gitu ya. Ini yang muncul adalah ekspresi sad atau sedih. Oh sedih ya. Sedih itu muncul karena sesuatu yang hilang pada kalau kita kehilangan sesuatu kita sedih gitu. Jadi kalau kita melihat emosi, maka kita lihat emosi tersebut triggernya apa? Triggernya karena kehilangan sesuatu. Nah, akhirnya kita mulai mikir kenapa sedih ya? Waktu dia beliau mengatakan mengenai Golkar gitu ya. Nah, kemudian saya mencari sumber-sumber yang lain kenapa sedih karena satu, ada di podcastnya, saya nanti kita ini ya di podcastnya bahwa ada salah satu podcast yang mengatakan bahwa ketika di situ dikatakan bahwa Jokowi akan menjadi Dewan Kehormatan, ternyata ditolak. Jadi sebetulnya di dalam internal Golkar sendiri sebagai sebagai kader Golkar, yes, tetapi mungkin yang diminta bukanlah sebagai
kader, Ah, ya kan? oke. Bisa aja dong Kang, mintanya Iya. sebagai dewan kehormatan Iya, atau dan Dewan sebagainya. Pertimbangan Dewan atau apa ya. yang ada di Oh, dewan-dewan itulah iya, gitu iya, ya. iya. Atau mungkin ya posisi-posisi yang lain. Nah, kemudian disebutkan bahwa ternyata di dalam internalnya sendiri ditolak, begitu Kang. Jadi saya pikir, oh ya kemungkinan sedihnya itu karena udah ada desas-desus yang di dalam memang secara verbal mengatakan penolakan. Begitu. Jadi oke, mungkin sedih nih karena ditolak. Nah, kemudian di dalam wawancara itu lagi yang ditanyakan oleh wartawan dikatakan bahwa ketika menyinggung mengenai Gerindra. Nah, ketika Gerindra. ngomong Gerindra gimana Pak? Ya. Gerindra kira-kira. Ada pembicaraan untuk masuk ke partai Gerindra? Nggak ada. Ini kan Nggak ada pembicaraan. Yang muncul itu mixed feeling. Oh, mixed feeling. ya? Jadi mixed feeling tuh ada beberapa beberapa emosi yang muncul secara bersamaan gitu loh. Jadi kalau saya akhirnya menduga kenapa mixed feeling ya gitu ya. Nah artinya ketika muncul mixed feeling beda dengan tadi sedih langsung kita cari referensinya kan. Ketika muncul mixed feeling berarti kalau sedih tuh kira-kira kayaknya coret deh gitu ya. Tapi ketika muncul mixed feeling kenapa ya? Nah itu diikuti juga dengan waktu itu Presiden Prabowo ke Solo. Iya, kunjungan waktu itu ya. Mampir kan. Mampir. Terus habis itu gak lama lagi Jokowi ketika ke Jakarta katanya kunjungan balasan. Iya. Makan di Kertanegara gitu ya. Sampai sana masih oke lah saya. Kunjungan balasan kan ya, kunjungan masih oke. Ternyata gitu ya. Sekjen Gerindranya pun hadir ke Solo sehari sesudahnya loh. Sehari sesudahnya. Berarti ada sesuatu yang akan dibicarakan berikutnya kan gitu ya. Seurgent itu juga. Seurgent itu juga kah gitu ya untuk datang ke sana. Nah, ternyata ketika di kunjungan yang setelah sekjennya datang ke Solo, kemudian sekjennya ini ditanyakan lagi nih oleh wartawan gitu. Jawabannya adalah iya belum gitu karena Bapak minta 10 tahun sebagai presiden agar dipertimbangkan sebagai pengabdian kepada negara. Oke. Ya kan? Ya, berarti ada klausul 10 tahun ini kayak orang mau ngelamar kerja kan? Tolong dong, ini CV saya. CV saya. Masa kader. Gitulah kira-kira. Oh gitu. Ya kan? Berarti kan artinya masih ada negosiasi nih Kang. Ini apa enggak? Tetapi belum deal waktu itu. Karena kalau udah deal waktu itu langsung rilis dong gitu. Terus memang dari ekspresinya si sekjen nanti juga akan saya tayangkan hasil analisanya bahwa ya masih belum masih belum deal gitu. Nah, kemudian kan berarti kalau kira-kira kalau set dari Golkar tuh coret gitu ya. Terus kemudian kalau dari Gerindra ya masih belum tercapai kesepakatan gitu. Apalagi beliau juga mengatakan ya partai perorangan gitu. Nah, kita nggak tahu nih partai perorangan artinya apakah akan bikin partai baru? Bisa gitu jadi ya. sih. Perorangan itu kan nama individu ya. Betul. Jokowi. Berarti ada Jokowi. Atau Projo atau gimana Projo. ya? Kan bisa. Nggak tahu juga. Berarti ya. di antara dua ini ya, ini mana yang memberikan benefit ya mungkin kepada mantan presiden kita ini. Jadi artinya kalau dikatakan oh saya akan lengser dan mengurus cucu gitu ya. Ternyata sekarang trafficnya justru kita lihat bos-bos kalau properti SBY, berkunjung, pokoknya beredar terus lah ya. Beredar terus ya. Nah ini kan yang masyarakat akhirnya bisa menggunakan ternyata dalam konteks kita adalah rakyat kebanyakan ya. Bisa menggunakan mikro ekspresi ini untuk apa sih? Nah, ketika melihat tayangan-tayangan yang seperti itu tidak hanya verbal saja ya atau kita berpikir mengkaitkan dengan isu-isu yang lain tetapi lihat bagaimana suasana kebatinan. Gitu. Tadi muncul set mix feeling dan sebagainya itu karena kita bisa membaca dari emosinya yang terlibat ketika mengatakan sesuatu. Oke, yang Ibu narasikan tadi kan ceritakan kan dari kejadian-kejadian yang ada ya. Betul. Tapi ternyata nanti ada analisisnya. Ada analisisnya. Ekspresi, mikro ekspresi beliau pada saat ditanya. Pada di saat Golkar gimana Pak? Ternyata munculnya sedih. Jawabannya seperti apa, mikro ekspresinya seperti apa. Ini luar biasa nih, bisa sampai sedetail itu ya. Bisa sampai sedetail itu Kak. Luar biasa. Gitu. Ya kita mau tampilkan bagaimana analisisnya? Boleh. Kita tampilkan analisisnya berarti ya. Ini yang awal-awal ditanyakan oleh wartawan gitu ya. Ini cukup konduktif meresponnya begitu ya. Terus kemudian coba jadi lebih kan muncul low control juga nih. Kecuali konduktif tuh artinya kooperatif seperti itu ya Kang. Terus ini muncul low control juga. Nah dalam konteks ini adalah boleh turun ke bawah.
Nah, ya ini kan biru nih, most likely biru. Nah, kemudian itu muncul set ketika berbicara mengenai Golkar dan kemudian ketika bicara mengenai yang happy itu adalah ketika mengenai partai perorangan. Oh gitu. Kalau happy itu kan muncul ketika seseorang santai-santai aja ya. Berarti artinya kalau setnya itu banyak, berarti artinya justru yang dikonsider adalah si partai perorangan mungkin, ya, karena gak ada beban kan. Gitu. Ya, Oke. itu. Terus kemudian ini yang Respon Jokowi sesudah bertemu dengan Sekjen Gerindra Oke. ya. Ini high control, Kang. High control. Jadi artinya apa yang mau disampaikan itu udah dipersiapkan terlebih dahulu, begitu gitu, kan. Jadi iya. kalau kita mengatakan dicitrakan lah, gitu. Nah makanya ketika secara verbalnya dikatakan, oh ya baik-baik aja kita bicara mengenai hal-hal yang ringan gitu kan. Kenapa harus buru-buru gitu Iya, kan iya. pertanyaan kita. Jadi memang Oke. kalau ada sesuatu yang memang ditahan, ini akan munculnya menjadi high control. Oh iya, sesuatu yang ditahan Sesuatu atau yang tidak ditahan. diungkapkan Atau ke tidak media ingin diungkapkan gitu ya. Oh high control. Itu high control gitu. Ceritanya. Nah ini aja sih kalau aku mereviewnya ya. Oke. Terus kemudian kalau yang dari si sekjennya itu mengatakan bahwa oh ya 10 tahun ini minta dipertimbangkan. Ya tadi yang kita diskusikan ya yang Bu kita ya, bahwa diskusikan berarti ini tadi. CV saya CV gitu saya. ya. Oke. Berarti belum ada kesepakatan. Iya ya. Kalau dari analisis Ibu, nih saya di luar profesi mikroekspresi analis gitu ya. Berarti saat ini pertimbangannya ya partai lain berarti tidak dipertimbangkan lah ya Bu ya. Dua ini perorangan atau tadi Gerindra ya. Kita tapi tinggal dengan terms tertentu dengan gitu terms ya. tertentu. Kalau terms ini masuk, artinya masa sih jadi kader gitu ya. Betul, Masa sih jadi sekjen Masa gitu sih? ya. Gitu. Harusnya di level Ini terserah masyarakat nih kira-kira di level mana di level yang mana gitu ya. Ya yang minta untuk dikondisikan. Ya, mudah-mudahan terbukti ya nanti kita di mana hasil analisis kita. Dan saya pikir ini tidak ada hubungannya dengan hukum yang tadi di take down oleh Iya, Bu Monika ya. Dan ternyata jitu gitu prediksinya. Iya. Kalau ini ternyata ya ke salah satu tadi, ya inilah membuktikan bahwa mikroekspresi saintifik gitu ya Bu ya. Oke, luar biasa. Ini terlepas dari nanti ada variabel baru ya Kang. Setelah betul. tadi ada Gerindra atau tekanan-tekanan yang lain atau kondisi-kondisi tertentu. Tapi pada saat ini ketika di capture, memang kalau mikroekspresi itu kan capturing pada saat itu gitu Kang. Ya kalau nanti ada variabel baru yang akan menjadi pertimbangan beliau itu beda lagi. Ya gitu. pasti kalau ada variabel baru beliau menyampaikan lagi kita analisis kita lagi, analisis lagi. Analisis lagi kemana nih arahnya gitu ya. Ya. Oke, luar biasa. Sebenarnya pekerjaan yang terkait dengan microekspresi itu pekerjaan yang berhubungan dengan apa sih kalau kita bicara mengenai di perusahaan gitu ya. Siapa yang wajib nih kalau semua orang punya ya bagus juga gitu ya untuk karir dan sebagainya. Tapi siapa sebenarnya di perusahaan yang wajib memiliki keahlian atau kemampuan untuk menganalisis mikroekspresi? Ya, semua orang yang berhubungan dengan manusia. Gitu ya. Oke. Jadi HRD udah pasti lah ya. HRD udah pasti. Tetapi sales juga kan. Oh, sales iya. Marketing juga, ya kan. Terus kemudian kita sebagai pimpinan, kita punya anak buah, kita sebagai manajer gitu ya. Karena sekarang udah banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang memberikan skill ini gitu ya kepada manajer up. Itu mereka dapat ini juga Kang, gitu. Oke. Nah, mungkin pertanyaan ini saya sering dapatkan nih dari teman-teman terkait dengan pada saat kita menginterview orang gitu, kita lihat gesturnya. Kalau mata ke kanan itu selalu saya nggak tahu itu bohong atau jujur gitu kalau ya. mata ke kanan mengkonstruk sesuatu, artinya sesuatu yang tidak pernah ada di dalam pikiran dia, gitu kan? Oke. Jadi belum tentu itu pasti bohong. Belum ya? tentu pasti bohong. Oke. Sementara mata ke kiri ini adalah sesuatu yang sudah ada di memori dia, dimunculkan kembali, apakah didengarkan kembali atau dirasakan kembali. Nah, kalau Dr. Paul Ekman mengatakan gini, contohnya ya Kang, kalau misalnya gini, saya jujur, tapi Kang Dede ini lagi bertanya kepada saya sesuatu yang mungkin
confidential sebetulnya, sehingga ketika saya menjawab pertanyaan tersebut, saya perlu ke kanan untuk ini kira-kira nyakitin hati atau bocorin nggak ya? Berarti kan saya tetap melihat ke kanan, Iya, sehingga iya, perlu iya. kalibrasi. Nah, yang kalau dalam ranahnya neurolinguistic programming, mata kiri, kanan dan sebagainya, ini yang disebut dengan eye assessing cues, ini tidak digunakan oleh Paul Ekman. Oh, tidak gitu. Jadi digunakan artinya itu. nggak boleh gitu, karena kecuali misalnya sudah dengan jam terbang yang tinggi, gitu ya. Terus kemudian kita lihat kenapa ya ketika ditanyakan pertanyaan ini matanya ke kanan terus, saya bisa mengkalibrasi. Iya. Tapi kalau bagi orang awam kan enggak, Kang. Langsung judgement, oh ke kanan berarti dia bohong. Gitu. Jadi memang jam terbang lagi untuk kemudian kita melontarkan pertanyaan yang cuy banget sehingga menjadi pertanyaan pemancing. Nah, gitu. Jadi itu term and condition-nya ada ya. terms kalau and mau condition-nya digunakan ada. Makanya ketika saya mengatakan waktu saya di panel itu, kenapa saya harus meluruskan Anda? Kan grogi, Kang. Muncul iya. semuanya gitu kan. Yang paling make sense bagi saya adalah yang membawa nama negara gitu. Dan menurut mereka itu yang mungkin jujur keluar dari ibu jujur gitu keluar ya. dari saya Dan mereka ya. pikir memang dibutuhkan Memang kalau negara dibutuhkan, membutuhkan. betul. Akhirnya diluluskan. Yes, gitu kali ya. Iya, mungkin ya kita harus tanya mereka kalau gitu. Oh, Bu Monica, Oke. kalau kita bicara mengenai tadi posisi apa yang perlu kemampuan ini, berarti kan ya tadi yang berhubungan dengan manusia pasti ya. Iya. Nah, kalau masyarakat umum nih pengen belajar, apakah harus punya latar belakang psikologi atau psikolog? Karena penemunya tadi psikolog. Iya, betul. Ibu juga Iya, heeh. punya latar belakang psikologi ya. Gimana, Bu? Umum boleh, kayak misalnya seorang ibu rumah tangga, perlu nggak ilmu ini? Perlu, gitu. Karena tidak dipelajari pun dia akan ngambil sedikit-sedikit dari sosial media, Kang, tips dan iya kan? Betul. Semua orang akan ke situ. Jadi ya udah mendingan sekalian belajar aja yang secara saintifik bisa dipertanggungjawabkan gitu. Tingkat kan. kesalahannya sebesar apa sih, Bu? Tingkat kesalahannya dari si mikroekspresi ini. Mikroekspresi terutama. Tergantung nih, Kang. Jadi kan sebetulnya gini, ada di bumi ini ada yang memang orang secara gifted udah bisa tahu nih. Oh gitu ya, ada. Padahal kan sebetulnya itu pola-pola itu diajarkan, artinya gifted juga ada yang tahu. Enggak, jadi gini, ada yang sesuatu yang secara saintifik ini yang saya ambil gitu ya. Ada yang gifted. Contohnya nih, Dr. Paul Ekman itu usianya sekarang udah sekitar 90 tahun. Ini guru besar kami gitu ya. Ini punya anak gitu. Anaknya itu gifted gitu. Memang bisa menduga apakah sesuatu jujur atau tidak jujur. Oke. Nah, tetapi yang porsi yang ini kan tidak bisa dibawa kepada ranah hukum dan sebagainya, atau kita sebagai seorang pimpinan perusahaan nggak bisa dong gitu. Nah, jadi itu hanya pelengkap saja. Tadi pertanyaannya apa ya? Jadi gini, gifted bukan gifted micro ekspresi. Akurasinya seberapa persen tadi? Gini, kalau orang yang belum pernah orang ingin mendeteksi apakah seseorang itu emosinya gimana, kalau orang belum pernah belajar gitu ya, itu sekitar 48 sampai 54% dia akuratnya. Tapi Yang kalau belum dia pernah udah belajar belajar, tadi? yang belum pernah belajar, berarti kan artinya orang perlu belajar gitu kan. Kalau cuma nebak nih kira-kira begini, itu kira-kira ya 50% lah gitu. Artinya porsi itu perlu ditingkatkan dengan belajar, terus kemudian menambah jam terbang. Gitu. Sudah belajar berarti naik lagi. Belajar jam terbang makin naik lagi. Makanya pentingnya bagi masyarakat setelah mengambil kursus ini misalnya atau belajar ini, maka di televisi kita tuh kaya banget untuk kita belajar ya kan. Gitu. Seperti tadi kalau saya mendudukan diri saya sebagai masyarakat umum melihat persidangan, end up-nya kan gimana gitu. Kan enak tuh. Berarti ngelihat interaksi waktu itu hakim begini dan sebagainya, berani nih kayaknya gitu kan. Gitu ya. Nah, itu akhirnya ketika kita ngelihat dari kasus yang sedang berjalan, kita kan akhirnya muncul rasa pede, Kang. Nah, ketika saya melihat interaksinya selama ini, pede juga nih gua. Ya kan, untuk berbicara, untuk speak up mengenai masalah ini gitu. Ya gitu. Dan nanti bagi teman-teman yang belajar, ini harus tahu juga kode etiknya ya, Bu ya. Betul. Artinya jangan sampai merasa bisa membaca micro ekspresi, kemudian berkuar-kuar di sosial media. Dan kemudian mengatakan, oh dia jujur, dia bohong. Nggak boleh. Sebelum kita bertemu dengan si
objeknya itu tadi. Dan Oh, kemudian gitu. kayak misalnya dari hasil ini misalnya ya, ada muncul di YouTube dan sebagainya. Nah, maka terhadap apa yang muncul di sana, saya hanya boleh memberikan hipotesis saja. Ya kan? Oke. Tadi kita hanya hipotesis loh, Kang. Hipotesis. Hipotesisnya adalah satu, kayaknya kalau Golkar enggak deh, Iya, ya kan? iya, betul. Yang kedua, kayaknya perorangan kok dia happy, ya kan? Yang ketiga, Gerindra belum sepakat. Belum Nah, itu sepakat. boleh begitu. Iya. Tetapi nggak kita bilang, ini pasti Iya. kayak ahli nujum gitu, nggak Iya, boleh. iya, bukan gitu. judging ya. Bukan atau nggak judging. ada judgement dan Betul. finalisasi di sana gitu betul. ya. Dan ini bagi teman-teman belajar hati-hati. Media sosial ini kan, wah biar seru nih. Saya udah belajar micro ekspresi, udah langsung aja ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini gitu. Apalagi mengomentari kasus hukum yang sedang Betul. berjalan itu bahaya Iya, ya itu bagi bahaya. teman-teman gitu ya. Bisa jadi ya malah jadi tuntutan hukum. kurang Iya, lebih, saya Bu juga nggak Monica ya. boleh mengajarkan ketika kasus hukumnya ini sedang berjalan, saya speak up itu nggak boleh langsung ke decision, tetapi boleh oke. melihat kira-kira hipotesisnya begini. Tetapi karena kasus yang polisi tembak polisi udah inkrah gitu ya, jadi boleh dong untuk ngobrol tentang itu. Gitu. Iya, iya. Luar biasa sekali Bu Monica ini di luar tadi diskusi mengenai contoh ya Contoh. yang kita hipotesiskan gitu betul. ya. Mau kemana nih arahnya atau seperti apa sebetulnya niat dari yang membicarakan dengan diksi yang akhirnya jadi polemik gitu ya. Ternyata bisa dipelajari oleh semua orang dan itu bisa berguna. Sama seperti Ibu menyampaikan dulu kenapa harus diberikan lisensi sebagai micro ekspresi Iya. gitu ya. Atau mungkin kalau kita mengatakan ibu rumah tangga perlu nggak sih? Ya perlu dong. Perlu. Gitu. Iya. Kalau misalnya dia pengen tahu anaknya jujur apa enggak nih, Iya, gitu iya, kan iya, ya. iya. Nah, tetapi memang mikro ekspresi itu jangan gunakan untuk hal yang sangat casual. Misalnya gini, Bu udah makan atau belum? Itu bukan kondisi yang high stake, Kang. Jadi artinya kalau Gitu saya ya. pun bohong itu cuman karena kesantunan. Saya bilang, udah makan kok gitu. Padahal Iya, harus iya. lapar gitu. Bohong gitu ya. Itu nggak perlu Nggak gitu perlu ya. Nah, gitu. berarti kalau misalnya seorang pemudi ya, seorang pemudi dia perlu nggak belajar ilni gitu ya? Ya perlu juga untuk nanti kondisi high stake, misalnya dia mau bertemu dengan calon mertuanya. Iya. Nah, ya atau si calon mertuanya ini sendiri melihat anaknya sedang membina relasi dengan siapa gitu. Atau dalam konteks misalnya suami istri kan. Dalam kondisi yang mereka rumah tangganya biasa-biasa aja, nggak apa-apa, nggak usah pakai ini. Tetapi dalam kondisi yang high stake misalnya, salah satu pasangannya membina relasi dengan yang lain. Iya, Nah, di sidang lah. kondisi itu bisa loh ketahuan Iya, gitu iya, ya, Kang. iya, iya. Dan menarik sekali menurut saya ini karena bisa dipelajari semua orang dan bisa dipraktekkan kapanpun, Betul. apalagi banyak sekali tadi di TV, di media sosial ya, yang kita bisa jadikan sebagai bahan untuk berlatih. Yang terakhir nih, Bu Monica, bedanya apa antara membaca micro ekspresi langsung seperti ini face to face dengan yang di video misalnya, di rekaman? Ada bedanya nggak sih? Oke, kalau di face to face kita dapetin rasa karena setiap pertemuan ini adalah transmit Gitu ya. ada rasanya gitu ya. Nah, kalau bedanya dengan di video adalah kita nggak bisa merasakan transmitting apa ya, saya mengatakan energinya tuh nggak ini. Nah, seorang analis mikroekspresi itu wajib banget untuk internalisasi ke dalam dan kemudian ngapain, Kang? Belajar mindfulness living. ya mau meditasi, terus rajin juga introspeksi dan sebagainya karena part of, jadi saya juga appreciate kepada guru besar saya Dr. Paul Ekman ini di tahun kira-kira 2015 beliau juga mulai berbicara mengenai compassion dan bahkan menulis buku juga dengan Dalai Lama. Nah, akhirnya kan ke arah sana, Kang. Tidak hanya teknis ya. Tidak, bukan hanya teknisnya aja, skillnya, tetapi arahnya tuh ke sana, gitu ya. Jadi makanya ketika saya belajar ilmu ini, akhirnya berarti apakah saya bisa bohongin orang? Justru malah nggak bisa, gitu, gitu ya, Kang. Oke, luar Semoga biasa. deh tetap amanah. Iya, insyaallah. Bu Monica terima kasih banyak atas waktunya. Baik. Semoga sukses selalu. Dan Amin. kita tunggu analisis-analisis yang luar biasa di berbagai event nasional yang penting dan tetap berkontribusi untuk negara Indonesia tercinta kita. Terima kasih.